Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Lala Arifatur Rahman. Kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu Big Data. Nah, secara singkatnya, secara simpel ya bisa dibilang juga Big Data itu ya merupakan data yang jumlahnya sangat besar dan kompleks seperti uh, istilahnya sendiri Big Data, data yang besar. Nah, data yang jumlahnya besar ini bisa kita temui uh, di berbagai macam sebenarnya di berbagai macam tempat, salah satunya pada sektor bisnis-bisnis yang terkhususnya di bidang digital, yang dimana mereka di setiap harinya selalu menghasilkan data-data baru dengan jumlah yang tidak sedikit. Nah, untuk karakteristiknya sendiri Big Data itu ada 6 kurang lebih ya, walaupun mungkin di berbagai sumber agak berbeda-beda. Namun yang setelah saya rangkum, ada sekitar 6 karakteristik Big Data yang perlu kita tahu. Nah, yang pertama itu adalah volume. Jadi Big Data sesuai namanya kan, pasti volumenya juga gede. Jadi datanya itu sangat besar. Nah, selanjutnya ada velocity. Velocity ini adalah kecepatan datanya. Jadi data itu sangat cepat datangnya, bertumbuh terus dengan waktu yang sangat cepat seperti itu. Nah, selanjutnya ada variety. Jadi variety big data ini, data-datanya itu berbagai macam format, ada berbentuk gambar, teks, video dan sebagainya. Nah, selanjutnya juga ada veracity. Jadi tentang kebenaran datanya ini tidak bisa langsung kita percaya. Kita harus juga memfilter, kita harus memprosesnya terlebih dahulu seperti itu. Oke, selanjutnya ada variability. Nah, variability ini arus data itu tidak konsisten. Mungkin bisa dibilang bahwa data ini kadang besar, kadang kecil, nggak ya tidak apa ya, tidak punya format khusus untuk jumlahnya misalkan ataupun banyaknya data. Ya karena tadi sesuai kebutuhan yang ada di lapangan, sesuai apa yang terjadi. Terus yang terakhir ada value-nya, pasti. Pasti data ini harus mempunyai nilai, bukan hanya data-data yang sebenarnya tidak ada artinya. Pasti ada artinya untuk di big data ini. Ketika kita olah nanti kita bisa mencari kira-kira insight-nya apa aja nih dari dalam big data tersebut. Nah, selanjutnya tenaga ahli. Ya, seperti ini ya, seperti bidang-bidang yang lainnya. Karena big data ini merupakan uh, apa ya, data yang jumlahnya sangat besar, yang sangat kompleks, tentunya juga dalam memprosesnya dibutuhkan tenaga-tenaga ahli khusus. Tidak seperti biasanya kalau misalkan kita memproses data yang sederhana, data tradisional seperti itu kan sangat mudah ya, mungkin kita hanya membutuhkan satu aplikasi, misalkan Microsoft Excel aja udah cukup. Ataupun yang lebih sederhana tradisional, kita cuma buka dokumen per lembar dan sebagainya, itu kita catat dan ya kita bisa memprosesnya seperti itu. Nah, namun untuk big data sendiri tidak semudah itu. Ada berbagai macam proses yang harus dilewati, dan untuk itu juga ada berbagai macam tenaga ahli ataupun orang-orang dengan profesi khusus yang bisa mengolah data ini. Nah, secara garis besar bisa dirangkum ada 5 ya, ada 5 tenaga ahli yang saya catat, walaupun mungkin di luar ini masih ada lagi selain itu. Yang pertama ada data science, selanjutnya juga ada data analysis, ada data engineer, ada business intelligence, dan ada data warehouse. Kelima bidang ini, kelima profesi ini itu memproses datanya masing-masing, memproses bidangnya masing-masing, tidak ada yang sama. Walaupun mungkin pada prakteknya di berbagai macam perusahaan, startup, PT dan sebagainya, penamaan ini agak berbeda dengan job desk-nya, tapi kurang lebih ada 5 ini yang secara apa ya, secara mudah untuk dikenali oleh orang-orang seperti kita mungkin dari luar tenaga ahli ini. Nah, selanjutnya yang terakhir mungkin saya akan menjelaskan salah satu contoh ya implementasi dari big data. Karena big data tadi kan sebenarnya cuma big data, ya data yang besar cuma itu. Namun ketika kita proses, ketika kita cari insight-insight di dalamnya, itu sangat penting untuk kemajuan misalkan bisnis. Nah, di sini saya mengambil contoh dengan e-commerce. Nah, jadi biasanya kan kita buka nih aplikasi e-commerce, terus kita misalkan hari ke-1 ya, misalkan hari ke-1 saya membuka saya mencari tentang sepatu merek A misalkan. Terus saya scrolling, oke udah nemu nih mungkin bagus untuk dibeli, ya udah saya tekan beli seperti itu. Nah, selanjutnya di hari-hari berikutnya, entah itu hari kedua, hari ketiga, hari keempat, setelah kita beli sepatu tadi merek A,
Nah, selanjutnya itu ketika kita buka lagi, kita akan mendapatkan penawaran-penawaran. Nah, mungkin teman-teman sering juga mendapatkan ini, bahkan bukan hanya di e-commerce, di aplikasi-aplikasi media sosial juga biasanya seperti itu, karena linknya sangat besar. Nah, ketika kita buka di hari selanjutnya, kita akan mendapatkan tuh penawaran. Mungkin sepatu yang sangat mirip dengan apa yang kita beli di hari pertama tadi. Misalkan sepatu merek sepatu merek B, namun dia mirip banget sama merek A, mungkin dari segi model dan sebagainya, tapi dari brandnya beda, dari mereknya beda itu. Nah, tapi karena mereka mikir, mungkin programnya mikir bahwa kita suka dengan produk yang mirip-mirip seperti itu, akan ditawarkan lagi. Siapa tahu nanti kita akan beli lagi gitu loh. Walaupun mungkin kayak kita mungkin beli sepatu sekali ya udah cukup kali ya. Atau mungkin ada juga orang yang beli sepatu terus. Nah, tapi bisa juga akan ditawarkan dengan produk-produk lain selain sepatu yang menyertai sepatu itu sendiri. Misalkan kaos kaki, misalkan nanti juga ada jasa, kalau misalkan ada jual jasa ya, ya kadang-kadang di e-commerce juga sekarang ada jual-jual jasa tuh. Nah, misalkan ataupun voucher belanja sepatu bla 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 bla. Nah, itu semuanya hasil dari implementasi big data, hasil pemrosesan dari big data itu sendiri, karena insight-nya sangat banyak. Dan itu baru salah satu contohnya, belum nanti di bidang-bidang yang lain, itu baru bisnis. Bisnis juga masih banyak di dalamnya. Belum nanti dari bidang pemerintahan, dari bidang sosial mungkin dan sebagainya, itu sangat-sangat bisa diimplementasikan dari big data. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.